Tapi sobat, malaikat Jibril menyumpal mulutnya agar tidak mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa? Apa alasannya? Peristiwa ini terjadi di akhir hayatnya. Saat itu Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi lautan yang dibelah dengan tongkat Nabi Musa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa dan kaumnya selamat hingga tepian laut, Fir'aun dan bala tentaranya tiba di tepi laut dan melihat laut terbelah dengan jalan terhampar di depannya. Inilah yang diceritakan Al-Quran dalam surah Yunus. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Al-Quran Surah Yunus ayat 90. Sobat Islampedia, kenapa kalau Fir'aun itu di akhir hayatnya, di saat dia ingin ditenggelamkan itu seolah ada cerita yang beredar di kita bahwa dia ingin beriman, tapi kok Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turunkan Rahman dan Rahim sehingga dia tidak termasuk bahagian orang yang beriman? Sobat, ini tentu pandangan yang salah ya. Memang ada keinginan dari Fir'aun itu ketika dia itu dalam kondisi tenggelam itu, dia ingin beriman, tetapi imannya satu sudah dalam kondisi yang tidak diterima lagi taubat seseorang. Kenapa? Ini sudah di kerongkongan. Dan yang kedua, dia tidak ikhlas. Betul-betul bukan dari hati. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di dalam surah Yunus ayat 90 dan 91. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hatta idza adrakahul gharaq. Ingatlah ketika Fir'aun ini sudah dalam kondisi tenggelam. Baru di situ dia mengatakan annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang sudah diimani oleh Bani Israel. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan dia tidak ikhlas ya. Walaupun diawali dengan amantu, aku beriman, tapi imannya tidak ikhlas. Buktinya apa? Mungkin ada yang bertanya, dari mana tahu kalau itu tidak ikhlas? Dari mana tahu kalau dia itu dalam kondisi sudah sakaratul maut? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelaskan bahwa taubat dia itu tidak diterima. Maka Allah tidak terima taubatnya. Kalau taubatnya itu diterima, maka niscaya dia akan menjadi orang beriman. Tapi tidak. Walaupun ada riwayat bahwa malaikat Jibril datang membungkam mulut Fir'aun kala itu sehingga tidak bisa terucap itu bukan karena malaikat Jibril menginginkan supaya Fir'aun ini tidak mendapatkan rahmat semata, tidak. Tapi memang sudah dalam kondisi yang seperti itu. Dan yang terpenting adalah pelajarannya buat kita. Sobat Islampedia, kadang-kadang ada orang yang memudahkan. Nanti aja deh. Kalau saya mau tobat nanti aja. Kalau saya sudah mendekati meninggal dunia, kalau saya sudah dalam kondisi sakit, siapa yang tahu akhir hidup kita? Ada manusia yang tidak perlu sakit, dia meninggal dunia. Ada manusia yang tidak perlu tua, dia jumpai ajalnya. Maka yang terbaik bagi kita supaya kita tidak menjadi orang-orang seperti Fir'aun ini, na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kita bertaubat itu selama kita ini sedang masih dalam posisi yang memungkinkan untuk bertaubat. Karena taubat itu ibadah, dan ibadah itu ada rukun dan syaratnya. Di antara rukunnya adalah orang ini ketika bertaubat nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kalau nyawanya sudah sampai di tenggorokan seperti yang Allah bercerita tentang kisah Fir'aun ini, jelas itu tidak akan diterima. Sobat Islampedia, pertanyaan menggelitik muncul dari penemuan jasad Fir'aun. Apakah ide mumifikasi atau pembuatan mumi Fir'aun muncul setelah masyarakat Mesir melihat jasad Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah menjadi awet karena diselimuti garam? Dan fakta ini akan menjadi untold story dari Fir'aun berikutnya. Baru-baru ini penelitian dari Museum Manchester, Inggris menyoroti kesalahpahaman mengenai mumifikasi Fir'aun. Mereka mengungkap bahwa teknik penguburan mumifikasi sebenarnya bertujuan untuk membimbing sosok yang sudah meninggal agar diterima di sisi dewa atau Tuhan, bukan mengawetkan jenazah. Kurator Museum Mesir dan Sudan mengatakan, gagasan tentang pengawetan jenazah dimulai saat para peneliti Eropa salah menganggap mumifikasi orang Mesir kuno sama seperti mengawetkan ikan karena menggunakan garam.
Padahal, zat yang digunakan oleh orang Mesir kuno berbeda dengan garam untuk mengawetkan ikan. Orang Mesir kuno menggunakan zat bernama natron, yaitu semacam serbuk yang kini kita kenal sebagai baking soda. Kandungan itu disebut banyak terdapat di dasar danau dekat Sungai Nil dan berfungsi sebagai bahan utama dalam mumifikasi. Zat natron juga banyak digunakan dalam ritual kuil untuk pembersihan patung-patung dewa. Price mengatakan, bahan lain yang biasa dikaitkan dengan mumi adalah dupa. Dupa dan kemenyan berfungsi sebagai hadiah yang sering dipersembahkan untuk para dewa dalam sejarah Mesir kuno. Sobat Islampedia, ketika berbicara tentang makhluk yang namanya Fir'aun ini, maka di benak kita akan senantiasa langsung connect dengan kesombongannya. Kesombongan. Oleh sebab itu, sahabat yang dimuliakan Allah, kita harus paham ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang di dalam hatinya itu ada sombong. Hati-hati. Ingat Fir'aun, ingat sombong. Ingat Fir'aun, ingat besar hati. Takabur maksudnya. Ingat Fir'aun, ingat tinggi hati. Yang bisa membuat seseorang itu terkadang apa? Hancur dengan kesombongannya. Cerdas beragama dengan Islam.